Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji Tuhan, senang saya bisa kembali berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema, penderitaanku, kemuliaanku. Saya berdoa melalui tema ini, maka kita semua akan memiliki sebuah kerangka pola pikir yang berbeda di hari ini. Mari kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Betapa luar biasa ayat yang baru saja kita baca. Saudara, kalau Anda membaca dengan teliti di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ini, ayat 23 sampai 33, maka Anda akan menemukan betapa banyak penderitaan yang Rasul Paulus alami saat ia melayani Tuhan. Dan saya berkata hari ini, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sejati di dalam ia melayani Tuhan, dibandingkan dengan para pelayan palsu pada waktu itu. Itu sebabnya Rasul Paulus berani dengan lantang, dengan tegas, ia menyampaikan pengalaman-pengalaman di dalam pelayanannya, di dalam ia mengikut Kristus, di dalam ia melayani Kristus. Betapa banyaknya pengalaman yang ia alami di mana ia menderita bagi Kristus saat ia melayani Tuhan. Saudara, saya berpikir betapa ini luar biasa. Itu sebabnya ia berkata, aku seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak dikatakan berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, dan seterusnya. Saudara, ini sungguh luar biasa. Nah, pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus ia rela, ia mau melayani Tuhan dengan cara seperti ini? Saudara, kalau orang yang biasa, tentu ketika ia mengalami penderitaan, tentu ia tidak akan mampu dan tidak akan sanggup lagi. Bahkan mungkin ada banyak orang yang kemudian akan meninggalkan dan tidak lagi melayani Tuhan, terlebih mengikut Tuhan. Namun saya melihat Rasul Paulus ini berulang-ulang kali ia mengalami berbagai macam penderitaan, tetapi ia setia di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena ia adalah seorang rasul yang memiliki sebuah kerangka berpikir yang berbeda dibandingkan dengan semua orang. Saudara, bagi Rasul Paulus, penderitaan yang ia alami bersama Kristus adalah merupakan kemuliaan baginya. Saudara, ini sungguh kerangka berpikir yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu. Dan saya berdoa biarlah kerangka berpikir yang Paulus miliki ini menjadi kerangka berpikir bagi kita hari ini. Jika Anda hari ini mengalami penderitaan, Anda mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupanmu, saudara, mari hari ini berpikirlah sebagaimana Rasul Paulus berpikir. Bagi Rasul Paulus, ketika ia mengalami bermacam-macam penderitaan, ia sadar bahwa di dalam ia mengikut Kristus, ia harus siap untuk memikul salibnya. Dan ia rela mengalami persekutuan di dalam penderitaan bersama Kristus. Saudara, inilah
konsekuensi kita di dalam mengikut Yesus dan di dalam melayani Kristus. Mari hari ini saya yakin apa yang Anda alami belum sebanding dengan apa yang Rasul Paulus alami. Mungkin hari ini Anda hanya sekedar difitnah, Anda mungkin hanya sekedar mengalami penderitaan-penderitaan fisik yang biasa, yang tidak seperti Rasul Paulus alami. Anda mungkin hanya pulang larut malam, dan mungkin Anda letih lelah di dalam perjalanan. Tetapi Anda mungkin belum mengalami apa yang namanya bahaya maut, di penjara, Anda mengalami karam kapal, Anda kelaparan di tengah lautan. Saudara, Anda belum seberapa dibanding Rasul Paulus. Mari hari ini belajarlah miliki kerangka berpikir yang berbeda. Ketika Anda mengalami penderitaan hari ini, baik itu di dalam kehidupanmu, baik itu di dalam pelayananmu, apapun bentuknya, ingat, penderitaanmu adalah kemuliaanmu. Karena Rasul Paulus percaya, di balik semua penderitaan yang ia alami, maka ia akan menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Dan ia percaya bahwa kemuliaan yang akan diberikan kepadanya tidak akan sebanding dengan apa yang ia alami. Saudara, kalau Anda mundur membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Sebuah cara berpikir, cara pandang yang luar biasa. Semua yang kelihatan itu sementara, dan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, percayalah, semua yang Anda alami ini semua hanyalah bersifat sementara. Dan kelak Anda akan menerima kemuliaan yang dikatakan jauh lebih besar dari semua penderitaan yang Anda alami. Itu artinya, sebagaimana yang saya sudah pernah katakan, ingat, kemuliaan selalu lebih besar dari penderitaan. Oleh sebab itu, mari hari ini bermegahlah di dalam Tuhan, bahwa Anda ketika mengalami kelemahan-kelemahan, penderitaan-penderitaan, Anda harus bangga dan bersyukur hari ini bahwa Anda boleh mengalami penderitaan sebagaimana Kristus alami. Dan Anda memang harus menjalaninya supaya Anda menjadi serupa sebagaimana Kristus. Dan kelak Anda akan menerima kemuliaan yang disediakan oleh Bapa di sorga. Percayalah, semua yang Anda lakukan ketika Anda belajar tabah, rela, dan setia, tidak akan pernah sia-sia. Bersyukurlah, sebab semuanya ini harus memang Anda lalui dan Anda jalani. Tetapi ingat, ujungnya adalah kemuliaan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Ingat, penderitaan Anda adalah kemuliaan bagi Anda. Puji Tuhan. Shalom.